Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sajak anak muda W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperankan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajarkan ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kekuasaan manusia, serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri kita sendiri. Kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tapi hanya bisa berkuasa, persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana, anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat industri, dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi, dan birokrasi menjadi berlebihan, tanpa kegunaan menjadi benalu di dahan. Gelap, pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberikan pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap, keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran. Apakah yang terjadi di sekitarku ini? Karena tidak bisa kita tafsirkan. Lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Mengapa harus kita terima hidup begini? Seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar, tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, dia diam tidak bicara.
kerjanya cuma menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara, sementara hukum dikhianati berulang kali. Mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan, dan bila luput, kita memukul dan mencakar ke arah udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperankan oleh angkatan kurang ajar. Gaya hidup telah diganti oleh nafsu. Pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Tahun 1977. Kutulis sajak ini. Komar Najib Kilalawang. Kutulis sajak ini untukmu, para leluhur yang telah susah payah menyatukan kami dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kutulis sajak ini setelah runtuhnya keangkuhanku, karena kesadaran akan kelemahan yang tak mampu dan tak kuat hati merajut kembali kain bendera yang terkoyak, menyambungkan tubuh Garuda yang patah-patah. Sementara di mana-mana kusaksikan para pemburu kuasa terus-menerus menyebar fitnah, menghidupkan kembali hantu-hantu musiman. Di sisi lain, kusaksikan modernisasi dan digitalisasi tidak membuat anak-anak muda milenial menjadi paham akan arti kemanusiaan dan kebersamaan. Mereka sibuk dengan suasana yang memanjakan, menulis rangkaian rencana-rencana tentang masa depannya dan kelompoknya, tapi tidak menoleh bahwa di mana-mana di sekitar mereka masih ada saja yang hidup tanpa jaminan masa depan. Dan mereka tidak malu mencontoh seniornya berteriak-teriak tentang kesatuan dan persatuan, tapi kebencian terhadap yang tidak sepaham belum juga hilang dari hati. Kutulis sajak ini karena aku khawatir apakah warna-warni kita akan berganti satu warna yang kusam dan rapuh. Apakah keinginan bersatu semata jargon politik semata, bukan karena lahir dari hati sanubari yang paling dalam? Apakah kebencian terhadap sesama akan menggantikan keikhlasan berbagi, ketulusan menolong sebagai sesama manusia? Kutulis sajak ini setelah kusaksikan tiang bendera yang mulai lapuk dimakan rayap, kibaran bendera yang tertatih, terseok, tidak gagah diterpa angin sore, dan 5 sila Pancasila yang kembali diulang-ulang dalam setiap pertemuan. Sebatas kata dalam seremoni, tetapi tidak berwujud dalam perilaku keseharian. Semata lambang Garuda,
Potongan-potongan tubuhnya terserak di gudang penyimpanan barang-barang yang tidak terpakai. Kutulis sajak ini semata karena aku tidak dapat berbuat apa-apa. Maafkanlah, wahai para leluhur Nusantara. Pasir Angin, 15 September 2020. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Yai Haji Mustafa Bisri. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Nyanyian kesayangan dan hafalan kita bersama. Sejak kita di sekolah rakyat, kita berebut lebih dulu menyanyikan ketika anak-anak. Suruh menyanyi di depan kelas satu persatu. Aku masih ingat betapa kita gembira saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama. Sudah lama sekali. Pergaulan sudah tidak seakrab dulu lagi. Masing-masing sudah terseret kepentingan sendiri dan tersihir pesona dunia. Dan kau kini entah di mana. Tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu saja. Hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Aku merindukan rasa haru dan iba di tengah kobaran kebencian dan dendam serta maraknya rasa tega. Hingga kini ada saja yang mengubah lirik lagu kesayangan kita itu dan menyanyikannya dengan nada seni. Indonesia air mata kita, bahagia menjadi nestapa. Indonesia kini tiba-tiba selalu dihina-hina bangsa. Di sana banyak orang lupa, dibuai kepentingan dunia, tempat bertarung berebut kuasa. Tak kapan sampai akhir